Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padilla Istiqamah, NIM H0712110023 dari Program Studi Sistem Informasi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi, mulai dari pengertian sistem informasi, komponen sistem informasi, tipe-tipe sistem informasi, dan konsep sistem informasi berbasis komputer. Topik yang pertama, apa itu sistem informasi? Sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasionalnya, dan merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Sistem informasi merupakan serangkaian komponen yang terintegrasi untuk mengumpulkan, memproses, dan juga menyimpan data. Nantinya, komponen ini akan menghasilkan berbagai informasi, pengetahuan, dan produk-produk digital yang bisa kita jumpai sehari-hari. Secara sederhana, sistem informasi ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan dan organisasi lainnya untuk mengelola operasional mereka. Hal ini meliputi interaksi dengan pelanggan, pemasok barang, serta bersaing di marketplace. Tidak hanya perusahaan saja yang menggunakan sistem informasi ini, individu juga biasanya menggunakan sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, individu menggunakan sistem informasi dari internet, seperti mencari informasi lewat Google, belanja online, belajar, membaca e-book, dan juga memiliki sosial media. Itu semua kita dapatkan melalui sistem informasi. Topik yang kedua, komponen sistem informasi. Sistem informasi ternyata tidak berdiri sendiri untuk membantu kegiatan manusia, namun sistem informasi ini memiliki komponen-komponen khusus agar menghasilkan informasi yang sesuai dan tepat. Apa saja sih komponen dalam sistem informasi? Komponen yang pertama yaitu teknologi. Teknologi merupakan toolbox dalam sistem informasi. Teknologi ini digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Komponen yang kedua yaitu networking. Networking atau jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data. Komponen yang ketiga yaitu database. Semua informasi yang kita kumpulkan akan disimpan dalam database. Contohnya, kita mengumpulkan foto-foto dalam satu folder agar lebih terorganisir. Database ini merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain, tersimpan di perangkat keras komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data perlu disimpan dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi yang lebih lanjut. Data di dalam basis data perlu diorganisasikan sedemikian rupa supaya informasi yang dihasilkan berkualitas. Komponen yang ketiga yaitu people atau sumber daya manusia. Tidak semua orang dapat menjadi komponen dalam sistem informasi. Hanya orang-orang yang memenuhi kualifikasi bisa mengembangkan sistem informasi secara terus-menerus. Contohnya adalah sistem analis dan desainer, database administrator, programmer, computer security specialist, dan komputer operator. Dengan adanya orang-orang yang memiliki ilmu khusus ini, mereka bisa mengembangkan sistem informasi jauh lebih canggih dan lebih mudah digunakan. Tidak hanya itu, mereka juga berjasa untuk memperbaiki sistem yang error atau menambah sistem yang lebih baru. Komponen yang kelima, yaitu hardware atau perangkat keras. Perangkat keras berperan penting sebagai suatu media penyimpanan vital bagi sistem informasi yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung basis data atau lebih mudah dikatakan sebagai sumber data dan informasi untuk memperlancar dan mempermudah kerja dari sistem informasi. Tanpa adanya hardware atau perangkat keras ini, kemungkinan sistem informasi tidak akan berjalan dengan lancar. Hardware yang dimaksud di sini adalah komputer yang seiring berkembangnya zaman bisa berbentuk smartphone, tablet, iPad, bahkan laptop. Dengan adanya hardware ini, pengumpulan serta penyebaran informasi semakin kuat dan cepat. Komponen yang keenam yaitu software atau perangkat lunak.
Software terbagi menjadi dua kelas, yaitu sistem software dan application software. Sistem software merupakan operating system yang mendukung hardware menjadi perangkat yang berguna. Bayangkan saja bagaimana jadinya komputer atau smartphone tanpa operating system. Pasti tidak bisa dipakai dan menjadi komponen yang tak berguna. Application software merupakan sistem operasi yang biasanya kita jumpai dalam smartphone. Contohnya seperti aplikasi email atau Excel yang dapat digunakan di smartphone. Software ini berfungsi sebagai tempat untuk mengolah, menghitung, dan memanipulasi data yang diambil dari perangkat keras untuk menciptakan suatu informasi. Komponen yang ketujuh ada input dan output. Komponen input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Sedangkan output merupakan hasil dari sistem informasi, yang merupakan keluaran informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua pemakai sistem. Komponen yang terakhir yaitu telekomunikasi. Telekomunikasi digunakan untuk menghubungkan perangkat portable. Istilah sederhananya bisa dikatakan jaringan nirkabel yang menghubungkan laptop atau smartphone untuk mencari atau mengumpulkan informasi alias sinyal. Topik yang ketiga, tipe-tipe sistem informasi. Tipe yang pertama ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ini adalah seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Singkatnya, ini adalah sekelompok proses di mana data diperoleh, dianalisa, dan ditampilkan dengan cara yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Sesuai dengan namanya, sistem informasi manajemen ini menyasar kepada kegiatan manajerial. Yang termasuk ke dalam kegiatan manajerial adalah setiap orang yang memiliki kedudukan dalam organisasi dan pekerjaan yang memiliki tanggung jawab untuk manajemen pada suatu divisi atau bagian dalam perusahaan. Fungsi dari sistem informasi manajemen ini diantaranya yang pertama adalah monitoring kinerja karyawan, yang kedua memberikan penilaian karyawan, yang ketiga menerima laporan dari karyawan, yang keempat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap karyawan, dan yang kelima memberikan masukan kepada direksi. Tipe-tipe sistem informasi yang kedua yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi ini merupakan implementasi sistem informasi yang berhubungan dengan sistem akuntansi dari suatu organisasi atau perusahaan. Akuntansi memiliki fungsi untuk melihat kondisi keuangan suatu organisasi. Apakah kondisi keuangan itu sedang surplus atau minus? Dengan adanya sistem informasi akuntansi ini, dapat membantu tugas seorang akuntan untuk melakukan audit kondisi keuangan perusahaan, menampilkan data-data pemasukan dan pengeluaran, melihat keuntungan dan kerugian bisnis, merapikan pencatatan pelaporan keuangan, dan masih banyak fungsi-fungsi lainnya. Tipe sistem informasi yang ketiga yaitu sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan sistem informasi yang berada di bawah manajemen dengan fungsi untuk mengatur keuangan perusahaan. Sistem informasi keuangan ini nantinya akan terintegrasi dengan sistem informasi akuntansi untuk masalah pencocokan datanya. Ada beberapa alasan penting kenapa harus mengimplementasikan sistem informasi keuangan dalam bisnis. Yang pertama, untuk mencatat semua transaksi keuangan dalam waktu tertentu. Yang kedua, dapat diintegrasikan dengan sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, sebagai audit dan cross-check terhadap pemasukan dan pengeluaran bisnis. Yang keempat, membantu dalam perhitungan pajak. Dan yang kelima, mempercepat auditor dalam melakukan audit keuangan perusahaan. Tipe sistem informasi yang keempat yaitu sistem informasi pemasaran.
Sistem informasi pemasaran sangat penting bagi divisi pemasaran dalam perusahaan. Dengan sistem pemasaran ini akan membantu dalam proses pencatatan dan memberikan segala informasi mengenai penjualan yang telah dilakukan dari perusahaan. Sistem informasi produksi ini merupakan sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi mengenai kegiatan terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Fungsi dari sistem informasi produksi ini yang pertama adalah fungsi perencanaan produk. Fungsi ini menentukan bentuk dan mutu produksi akhir. Perencanaan produksi umumnya mempunyai 3 jenis kegiatan, yaitu yang pertama urutan kerja, kedua penjadwalan, dan yang ketiga dispatching. Fungsi yang kedua yaitu fungsi persediaan. Fungsi ini berhubungan dengan kegiatan persediaan bahan baku, mutu, waktu, dan tempat yang tepat dengan memperhitungkan biaya serendah mungkin. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Fungsi ini menentukan kegiatan pelaksanaan agar tetap sesuai dengan rencana produk. Sistem informasi yang keenam yaitu sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi ini sering digunakan pada bagian HRD dan personalia dalam perusahaan untuk menyimpan data diri karyawan, gaji pokok, tunjangan, bonus, masa kerja, jabatan, dan lain sebagainya. Dengan adanya sistem informasi ini, kerjaan dari bagian sumber daya manusia atau SDM bisa lebih mudah. Selain itu, sistem informasi sumber daya manusia ini juga bisa dikombinasikan dengan sistem informasi manajemen, keuangan, dan lain sebagainya. Topik yang keempat atau topik yang terakhir, konsep sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Secara teori, penerapan sebuah sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya, tetapi pada prakteknya tidak mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik jika tanpa adanya komputer. Sistem informasi yang akurat dan efektif dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah computer based atau pengolahan informasi yang berbasis pada komputer. Sistem informasi berbasis komputer dikembangkan untuk tujuan yang berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan bisnis dari organisasi. Sistem informasi ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Dapat dilihat dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa jika sebuah organisasi dapat kita gambarkan sebagai piramida. Sisi depan piramida tersebut menunjukkan lini fungsional organisasi yang meliputi fungsi umum organisasi, yang meliputi pemasaran, produksi, keuangan, dan pengembangan sumber daya manusia atau sering juga disebut sebagai personalia. Sisi lainnya, pada perspektif 3 dimensi, piramida tersebut menunjukkan sisi pemanfaatan sistem berbasis komputer yang dapat kita tunjukkan dengan penerapan sistem pakar atau expert system, sistem otomatisasi kantor atau office automation system, sistem pendukung keputusan atau decision support system, sistem informasi manajemen atau manajemen information system, dan sistem informasi akuntansi Accounting Information System. Pertemuan kedua sisi ini antara sistem fungsional dan sistem berbasis komputer adalah pemanfaatannya secara hierarki dari bawah ke atas menurut tingkatan manajerial. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama yaitu sistem otomatisasi kantor dan sistem kerja pengetahuan. Yang kedua ada sistem pemrosesan transaksi, yang ketiga ada sistem pendukung eksekutif, yang keempat ada sistem informasi manajemen, yang kelima ada sistem ahli dan kecerdasan buatan, yang keenam ada sistem pendukung keputusan, dan yang ketujuh ada sistem pendukung keputusan kelompok dan sistem kerja kolaborasi dukungan komputer. Itulah tadi penjelasan saya mengenai sistem informasi, mulai dari topik yang pertama sampai topik pembahasan yang keempat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.